rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membahas tentang uji pengendalian. Ya, dalam proses audit itu ada namanya uji pengendalian dan uji substantif. Nah, untuk membahas dan memahami perbedaan kedua uji tersebut, kita lihat beberapa klasifikasi yang membedakan kedua uji tersebut. Yang pertama poinnya adalah jika uji pengendalian, ya, uji pengendalian ini fokusnya pada bagaimana kita merancang pengendalian, ya, bagaimana perusahaan merancang pengendalian. Nah, rancangan pengendalian ini dilakukan secara rutin dan biasanya dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh pihak internal audit. Nah, tipenya artinya bagaimana melihat secara rutin resiko-resiko itu dikendalikan oleh perusahaan oleh internal audit, ya, dengan mengukur apa saja penyimpangan yang sudah terjadi, ya, kekeliruan, dan bagaimana pengendaliannya dari aktivitas rutin tersebut. Nah, perbedaannya dengan uji substantif, ya, uji substantif bukan hanya merancang aktivitas operasional rutinnya, tapi melihat output dari laporannya dengan menilai atau melihat bagaimana kewajaran dari suatu laporan keuangan. Mengapa melihat kewajaran dari suatu laporan keuangan? Karena laporan keuangan ini sebagai informasi atau output informasi yang akan mempengaruhi pihak, baik itu internal, ya, manajemen, maupun eksternal, misalnya lembaga pemerintahan, pemegang saham, dan lain-lain. Sehingga pihak auditor melihat ada aktivitas apa dalam penyusunan laporan keuangan dan apakah hasilnya wajar sesuai dengan standar dan bukti substantif dalam akuntansi. Nah, kembali lagi kita ke tipenya. Jika uji pengendalian, ya, dilakukan pengendalian dari sisi waktu itu dilakukan misalnya bulanan, interim, ya, dilakukan interim, ya, tiap bulan diuji itu bagaimana lingkungan pengendaliannya, penaksiran risiko klien, sistem informasi, aktivitas pengendalian, dan lain-lain. Jadi laporan keuangan bulanan itu diperiksa oleh internal audit maupun tim accounting untuk memastikan ini semua prosedur aktivitas itu sudah sesuai dengan bukti-buktinya. Sementara uji substantif yang dilihat adalah bagaimana output akhir berupa laporan keuangan, ya, dan itu dilakukan dalam periode akhir tahun, ya, biasanya 1 atau 2 bulan sebelum akhir tahun sebagai laporan keuangan tahunan untuk melihat kondisi keuangan tahunan. Dan ini akan lebih detail, ya. Tapi kegiatan substantif tahunan ini merupakan kumpulan dari aktivitas-aktivitas pengujian bulanan interim ini, ya. Jadi secara bertahap pengujian substantif seharusnya akan lebih mudah apabila uji pengendalian secara rutin bulanan dilakukan. Bagaimana prosedur audit yang dilakukan? Prosedur audit yang dilakukan adalah penyelidikan, ya, menyelidiki bukti-bukti, menyelidiki transaksi, penyelidikan pencatatan, termasuk juga pengamatan, pemeriksaan lapangan, cek fisik, ya, seperti cek gudang, cek kas, dan cek sistem akuntansi yang digunakan secara teknologi. Di pengujian substantif, prosedurnya sama seperti pengujian pengendalian yang dilakukan bulanan atau interim, tapi ditambah dengan prosedur analitis. Ada prosedur analitis, pengujian prosedur analitis ini lebih detail memperhatikan atau menguji analisa atau metode perhitungan yang digunakan dalam akuntansi. Melakukan konfirmasi selanjutnya. Nah, melakukan konfirmasi ini
dalam proses audit substantif ini memberikan konfirmasi atau mengirimkan konfirmasi ke pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi kita. Misalnya mengirimkan surat kepada mitra, apa benar piutang di kantor kita tercatat sebesar X dan itu sesuai dengan catatan mereka. Selanjutnya adalah pengujian lebih ke arah pelacakan dan penjaminan. Penjaminan di sini jaminan-jaminan apa yang kita terima, ataupun jaminan apa yang kita keluarkan seperti bank garansi. Jadi itu ya teman-teman. Jadi poinnya adalah di dalam proses audit ada dua pengujian, uji pengendalian dan uji substantif. Uji pengendalian ini cenderung dilakukan secara internal, dilakukan periodikal atau bulanan untuk melihat resiko-resiko jangka pendek nih, bulanan diuji, dilihat nih laporan keuangannya. Sementara ujian substantif relatif jangka panjang, setiap tahun, laporan setiap tahun, untuk melihat kualitas laporan auditnya. Karena laporan audit itu berdampak kepada internal dan eksternal. Apa perbedaan pengujiannya? Perbedaan pengujiannya adalah sama seperti pengujian internal atau pengujian pengendalian, tetapi di uji substantif lebih luas lagi karena melibatkan konfirmasi ke pihak eksternal, analitis perhitungan, dan pengujian fisik atau cek fisik, pelacakan seperti itu. Demikian dan silakan baca buku materinya, kerjakan latihan. Terima kasih.